Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang mengenal bentuk aljabar dan memahami operasi hitung dalam bentuk aljabar. Tujuannya, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk aljabar, mengetahui koefisien, variabel, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar, dan memahami operasi hitung kemudian menyederhanakan bentuk pecahan. Pengertian dalam bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah sesuatu yang di dalamnya memuat variabel atau peubah. Nah, contohnya seperti ini. Variabel atau peubah. Nah, di sini di dalamnya memuat variabel atau peubah. 2x, x ini peubah atau variabel min 4, 5y min 5. Nah, Y ini peubah 5A plus 2B. A dan B ini adalah peubah atau variabel. Bukan contoh aljabar, itu contohnya seperti 10 dikurangi 8. Ini bisa langsung dijawab. 2, 4 dikurangi 2, 2. Nah, ini bukan contoh. Jadi, aljabar itu yang memuat variabel ya, yang ada x-nya, yang ada y-nya, yang ada hurufnya. Kemudian, unsur-unsur aljabar itu ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, variabel tadi atau peubah adalah lambang atau simbol bilangan yang nilainya belum diketahui atau dapat berubah. Dapat dikatakan variabel itu huruf seperti contoh tadi. Koefisien adalah faktor angka pada suatu hasil kali dengan variabel atau peubah, dengan kata lain, bilangan atau angka pada variabel. Bilangan atau angka yang di sampingnya huruf ya. Nah, konstanta ini bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung variabel. Bilangan yang tidak ada hurufnya, yaitu x, tidak ada x, tidak ada y, tidak ada a, tidak ada b. Nah, ini adalah bilangan namanya konstanta. Sedangkan suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Suku itu terbagi menjadi dua, ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, di sini contohnya yang tadi, variabel itu adalah peubah. Nah, peubahnya berapa berarti ini? Yang dinamakan peubah itu apa saja? Yang dinamakan peubah itu ini namanya variabel. A, yang ini juga variabel. B, ini juga namanya variabel. Sedangkan koefisien adalah bilangan yang di sampingnya variabel atau ini namanya koefisien. Nah, ini namanya koefisien. Ini juga koefisien. Nah, 2 ini adalah koefisien dari A pangkat 2. 7 ini koefisien dari A. 5 ini adalah koefisien dari B. Ya. Kemudian konstanta itu yang tidak memiliki huruf atau bilangan tetap, itu contohnya ini. Konstantanya berapa? Konstantanya adalah negatif 7 atau 7 ini adalah konstanta. Nah, sampai sini. Untuk suku itu bagaimana? Nah, ini contohnya. Kalau di sini berarti ada berapa suku? Kalau dilihat di situ berarti dia mempunyai berapa suku di situ? Ada 4 suku atau polinomial karena berbeda-beda. Ini 1 dipisahkan oleh plus dan kurang ya. Ada 4 suku. Oke, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya adalah suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan dengan operasi jumlah dan selisih. Suku 1 atau monomial itu contohnya misal 7A. Nah, ini satu suku. Kalau misal binomial suku 2, misal 3x plus 6. Nah, ini ada 2 suku. Suku 3 atau 3 suku trinomial itu misalnya
ada A kuadrat plus 2A plus 4. Nah, ini ada 3 suku. Kemudian 4 suku atau lebih itu banyak, itu misalkan ada A pangkat 3 tambah 2A pangkat 2 tambah 5A dikurangi 7. Nah, ini adalah suku banyak ya, atau suku lebih dari 3 atau 4 suku atau banyak, namanya polinomial. Nah, sekarang ada namanya suku sejenis jika mempunyai variabel dan pangkat yang sama, suku tidak sejenis jika mempunyai variabel dan pangkat yang tidak sama. Contohnya, misal di sini ada 2A kuadrat plus 2B plus 3A kuadrat plus 5B min 10, misal seperti ini. Nah, suku sejenis itu jika mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contohnya ini, 2B dan 5B. Variabelnya B, pangkatnya 1. Jadi yang sejenis ini adalah suku 2B dan 5B. 2B dan 5B itu namanya suku sejenis. Nah, suku sejenis yang lain adalah 2A dan 3A kuadrat. Nah, ini sama, ada variabel dan pangkatnya sama. Variabel dan pangkatnya sama, ini adalah suku sejenis. Jadi 2A kuadrat dan 3A kuadrat ini adalah suku sejenis. Nah, contoh yang bukan suku sejenis itu bagaimana? Contohnya misal ada di sini 2A kuadrat plus 3A min 5. Nah, 2A kuadrat dan 3A kuadrat ini bukan suku sejenis atau tidak sejenis. Karena apa? Karena di sini A-nya kuadrat, di sini A-nya pangkat 1 atau hanya A. Jadi ini bukan suku sejenis. Kalau misal 2B dan 2A kuadrat ini sejenis atau tidak? Kalau 2B ini tentu bukan sejenis karena variabelnya sudah berbeda. Kalau misal ada variabel yang sama, ini variabelnya, ya ini ada kuadratnya, yang ini tidak, berarti dia bukan sejenis, berarti tidak sama. Selanjutnya, merubah kalimat dalam bentuk aljabar. Contohnya, ibu membeli 5 buku dan 2 pensil dengan jumlah harga 15.000. Berarti kita tulis dalam bentuk aljabar, itu dimisalkan. Bukunya ini boleh kita misalkan dengan variabel. Variabelnya itu adalah huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Boleh semua. Mau A boleh, B boleh, X boleh, Z boleh. Nah, yang pensil ini juga sama. Kalau buku sudah A, berarti pensil cari yang lain. Misal B boleh, C boleh. Nah, di sini kita akan ubah dalam bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabarnya ibu membeli 5 buku, 2 pensil. Berarti bisa ditulis dengan 5A ditambah 2B, ya kita ganti dengan A, bukunya diganti dengan A, pensilnya diganti dengan B. 5A tambah 2B itu sama dengan 15.000. Ini cara merubah kalimat dalam bentuk aljabar. Contoh yang lain, Soleh mendapat apel 5 keranjang kecil dan 3 keranjang besar. Tentukan total apel yang didapatkan adalah, ternyata total apel yang didapatkan adalah 18 buah. Berarti bentuk aljabarnya bagaimana? Nah, ini keranjang kecil dan keranjang besarnya ini kita misalkan. Misal, keranjang kecilnya ini jadi X. Nah, keranjang besarnya jadi Y. Berarti dalam bentuk aljabarnya itu 5X ditambah 3Y itu sama dengan 18 buah, ya. 18. Nah, ini adalah bentuk aljabarnya. Jadi, X-nya itu melambangkan apa? Apel yang ada di keranjang kecil. Y itu melambangkan apa? Apel yang ada di keranjang besar. Jadi, nanti